Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sebelum membahas lebih lanjut, bantu like, komen, dan subscribe channel ini setelah kalian menonton video-videonya ya. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin dan perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Nah, sekarang kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin. Untuk perkembangbiakan secara vegetatif, silahkan lihat di video selanjutnya ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada perkembangbiakan generatif, tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Pada bunga, umumnya terdapat benang sari dan putik. Sel kelamin jantan terdapat pada benang sari, sedangkan sel kelamin betina terdapat pada putik. Secara ringkas, dapat kita pahami dalam bagan berikut. Perkembangbiakan generatif dilakukan oleh tumbuhan berbunga melalui proses penyerbukan. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan merupakan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina untuk melakukan pembuahan. Nah, sekarang kita akan membahas bagian-bagian bunga sebagai alat perkembangbiakan generatif. Yang pertama, ada mahkota bunga. Yang kedua, kepala sari. Yang ketiga, benang sari. Yang keempat, kepala putik. Yang kelima, tangkai putik. Yang keenam, bakal biji. Yang ketujuh, ada tangkai bunga. Yang kedelapan, ada dasar bunga. Dan angka kesembilan adalah kelopak bunga. Secara garis besar, perkembangbiakan pada tumbuhan dapat dijelaskan dalam bagan berikut. Pada awalnya terjadi penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Setelah terjadinya penyerbukan, maka akan disusul dengan peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari melebur dengan sel telur. Pembuahan akan menghasilkan sigot. Sigot merupakan bakal biji dalam buah. Sigot akan bertumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Embrio itu akan semakin matang dan membentuk biji dalam buah. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Tanaman baru akan tumbuh menjadi dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan akan menghasilkan biji kembali.
Berikut adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Ada durian, jeruk, mangga, rambutan, apel, pepaya, mentimun, manggis, dan tumbuhan berbunga dan berbiji lainnya. Kalian dapat menemukan di sekitar lingkungan kalian. Nah, sekarang kita akan membahas penyerbukan pada tumbuhan. Proses penyerbukan atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik dapat dibantu oleh angin, air, manusia, hewan serangga seperti kupu-kupu dan lebah, dan bisa juga dibantu oleh burung. Ada 4 macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri merupakan penyerbukan di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Dapat kalian lihat pada gambar di bawah. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Pada penyerbukan tetangga ini, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Dapat kalian lihat pada gambar. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Pada penyerbukan silang ini, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Dapat kalian lihat pada gambar. Yang keempat adalah penyerbukan bastar atau sering dikenal dengan istilah penyerbukan hybrid. Pada penyerbukan bastar, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Demikian penjelasan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam belajar, tetap semangat.